hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, menghampiri tahta hadirat Tuhan yang kudus, mencari wajahnya. Kita berseru, kita berdoa, kita memohon ke dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan kuat kuasanya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan
Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hadirat Allah memenuhi kita. Hadirat Tuhan yang kudus memenuhi hati kita. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan kerinduan akan hadirat Allah yang kudus. Supaya hadirat Allah memenuhi segenap kehidupan kita. Supaya hadirat Allah menampakkan kemuliaan-Nya atas kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 glory. Percayalah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kuasa Roh Kudus juga akan mengalir di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati, buka suara kita, buka segenap kehidupan kita agar Roh Allah memenuhi kita malam hari ini. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan baru, penuh dengan hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hadirat-Mu kami rindukan Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, mencari wajah-Mu, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan. Perkenankan hidup kami, perkenankan roh, jiwa dan tubuh kami ya Tuhan. Roh Allah mengalirlah dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory.
hadirat Allah mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah, oh Roh luaskan kuasa Allah bekerja malam hari ini. Dia ada bersama kita, Dia siap memberkati, menjamah hidup kita. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nikmati hadirat Allah. Haleluya, glory, haleluya, mengalirlah kudus ya umat Tuhan. Luaskan kuasa Allah menjamah kehidupan kita semua malam ini. Ada sukacita, ada kedamaian yang luar biasa Allah kerjakan dalam hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Amen, amen. Glory Yesus.
mengalir lah Roh Kudus. Sama umat haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Glory, 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 haleluya.
Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, amin, bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Amin, amin. Amin Tuhan, amin, amin. Lawat umat-Mu Yesus. Sungguh Roh Allah ada di tengah-tengah dan mengalir di antara kita malam hari ini. Respon hadiratnya, raih hadirat Allah malam ini. Jangan biarkan dia berlalu. Dia ada di sini, dia melawat kita semua. Mari kita buka hati biar Rohnya bekerja leluasa dalam hati dan hidup kita.
Ada kuasa Allah di sini. Ada kuasa Allah di sini. Amin. Kudus ada di sini. Jamahlah sementara dia ada saudara. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Amin. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Amin, amin. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Amin, amin. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara dia ada. Amin, amin. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Amin, amin. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Apapun keadaanmu, Yesus ada di sini. Di atas gunung maupun di dalam lembah, Yesus ada. Yesus hadir. Amin, amin. Amin. Haleluya. Yakin dengan iman, katakan, Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Amin, amin. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Yesus, dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan, haleluya. Luaskan kuasa Allah menjamahmu malam ini. Luaskan kuasa Allah menjamahmu. Luaskan kuasa Allah menjamahmu. Buka hati kita. Yesus akan menjamahmu satu persatu. Yesus akan melawat kita semua malam ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus di sini. Haleluya, haleluya. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang paling dalam, Yesus ada di sana. Haleluya, haleluya.
hamba Yesus ada. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, dahsyat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus dahsyat, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Amin, amin, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Glory, haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Amin. Jamahlah sementara Dia ada. Amin. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara Dia ada. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Amin, amin Tuhan. Bila kuasa surga turun, amin, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Amin. Ku tahu Roh Allah ada di sini.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan seutuhnya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Kita mengucap syukur. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kita malam hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan berdoa sebentar. Dengan kasih Tuhan nanti hamba Tuhan Kak Deborah akan masuk di dalam doa. Kita akan pujiin satu kali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji.
Terima kasih ya Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Glory bagimu ya Yesus. Terima kasih buat kehadiranmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu malam ini. Membakar jiwa kami. Haleluya, Membakar hidup kami. Glory, haleluya Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami adalah manusia yang kafir. Manusia yang jahat. Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang yang najis bibir. Kami adalah orang yang najis bibir, Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sentuhlah bibir kami Tuhan dengan bara di atas mesbah-Mu Tuhan. Amin. Sentuh pada bibir kami Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu yang kami rindukan bagi kami, jiwa-jiwa kami ya Tuhan. Amin. Biar pengampunan menjadi bagian kami, untuk kami dapat memiliki kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami dapat memiliki akan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami air-Mu. Berikanlah kami kepada-Mu air-Mu Tuhan. Kami haus, kami mau, kami rindu milikinya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus akan menjamah akan setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi malam hari ini ya Tuhan. Bukan cuma malam hari ini ya Tuhan, tetapi biar selanjutnya dan seterusnya Tuhan. Biar Roh Allah akan bekerja dalam hidup kami, membakar akan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau mari berkati akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Khusus yang kemarin Tuhan, jamah akan hati kami umat-umat-Mu. Sentuh akan seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu ya Tuhan. Agar biar Tuhan kami tidak sia-siakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biar Kau persiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami berbagian dalam keselamatan yang Allah janjikan kepada kami. Yesus. Menerima janji Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkati Tuhan kami semua, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga biar Roh Allah bekerja di tempat ini. Amin. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh. Amin. Banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Jiwa baru boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji bahkan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya. Haleluya. Bahwa malam hari ini juga kami rindu akan mendengar suara-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan.
Singkapkan, meteraikan akan Amin, setiap Tuhan. kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Bahkan Engkau berikan kami roh hikmat pengertian daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami akan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan akan seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang kami akan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dan kami akan melakukan firman-Mu hari demi hari ya Tuhan dalam Amin, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami sambut firman-Mu dan kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini, di hari malam yang pertama kita ada dalam doa 10 malam. Kita bersyukur semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh kembali ada dalam doa 10 malam. Kalau tahun lalu kita nggak bisa saudara, karena kondisi COVID yang masih pertama ya di tahun lalu. Tapi kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, menantikan akan setiap janji-janji Tuhan, menantikan akan pencurahan Roh Kudus 10 hari berturut-turut sampai pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan buat kami untuk melayani akan renungan firman Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan melihat saja Alkitab kita bersama-sama yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Saya akan baca mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lukas pertama ayat yang 14 demikian firman Tuhan. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalau di sini ini menceritakan saudara kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat saudara, Yohanes Pembaptis ini lahir dalam usia orang tuanya yang cukup lanjut ya saudara. Zakaria ataupun Elisabeth saudara sudah cukup usia pas di Yohanes ini lahir. Tetapi dikatakan saudara, kalau ayat yang ke-6 saya baca firman Tuhan. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini Zakaria dan Elisabeth, keduanya adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau kita tahu saudara sejarahnya atau kisah lahirnya Yohanes Pembaptis ini, dikatakan saudara sejak dari kandungan ibunya saudara, dikatakan dia sudah penuh dengan roh. Ya, dikatakan ini Yohanes Pembaptis. Sehingga firman Tuhan katakan di saat dia nanti melayani, di saat dia akan memberitakan firman Tuhan, di saat dia saudara akan menyampaikan akan firman Tuhan, maka saudara Yohanes Pembaptis ini dengan urapan yang daripada Tuhan yang akan memimpin dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan saudara banyak yang akan kembali dan banyak yang akan bertobat kepada Tuhan.
Banyak yang meninggalkan dosa-dosa mereka saat Yohanes ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Yohanes ini dikatakan saudara sejak dari kandungan, dikatakan saudara dia penuh dengan Roh Kudus. Saya baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 41. Ayat 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di sini saudara, Elizabeth aja sedang lagi mengandung Yohanes. Dikatakan saudara, waktu salam dari Maria ibu Yesus, dikatakan saudara, dia melonjak di dalam perutnya Elizabeth, dan Elizabeth juga dikatakan saudara penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat yang sudah kita baca, sejak dari kandungan ibunya, dikatakan saudara dia penuh dengan Roh Kudus. Sehingga di saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan saudara, banyak orang yang insaf saudara. Banyak orang yang bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Bahkan dikatakan saudara, Yohanes ini akan membawa mereka kepada pertobatan yang akan kembali kepada Allah. Karena apa saudara? Setiap perkataan yang disampaikan oleh Yohanes adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Setiap perkataan yang disampaikan, setiap khotbah yang disampaikan oleh Yohanes adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar, setiap orang yang mendengar saudara, dikatakan saudara diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Bahkan di saat Yohanes menyampaikan firman Tuhan saudara, rasanya ada damai sejahtera saudara. Ada damai sejahtera. Dan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes ini mengembalikan orang-orang yang tadinya sudah ada di dalam dosa kembali kepada jalan kebenaran. Itu pentingnya saudara kalau kita dikatakan perlu atau pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada pentingnya di dalam hidup kita saudara. Seperti Yohanes ini dikatakan saudara, kalau mungkin Zakaria dan Elizabeth sudah dalam usia yang sudah lanjut saudara, nggak mungkin mengandung lagi saudara seorang Elizabeth yang sudah lanjut usia dikatakan saudara. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dikatakan seperti itu. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, dalam firman Tuhan ini dikatakan saudara, karena Zakaria dia merasa sudah usia dan Elizabeth juga sudah merasa usia dan timbullah rasa kurang percaya di dalam hatinya Zakaria kepada Tuhan. Ya, timbul rasa kurang percaya karena apa? Ya, istri saya udah usia nggak mungkin mengandung. Hampir sama ya ceritanya sama cerita Sarah dan Abraham ya. Dikatakan saudara enggak mungkin lah katanya. Tapi karena kurang percayanya Zakaria kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan dia menjadi bisu. Dia menjadi bisu saudara. Sampai nanti anak ini lahir, baru dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja. Kalau kita baca dalam ayat-ayat ini saudara, sampai ayat yang ke-80 dalam Lukas pertama sampai ayat yang 80 itu saudara. Dikatakan saudara Zakaria itu karena dia kurang percaya dan tidak percaya apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya, bahwa dia akan memiliki seorang anak yang akan diberikan nama Yohanes saudara. Dia dikatakan saudara bisu. Dia kurang percaya. Tetapi kita melihat saudara, apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikat itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi dan Elizabeth itu mengandung seorang anak saudara, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan sejak dari kandungan ibunya saudara, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan saudara, dia nantinya tidak akan saudara namanya masuk dalam minuman anggur saudara. Kalau di minuman anggur, kalau sebagian daerah saudara, anggur itu dia kalau dalam cuaca yang dingin mereka minum saudara untuk menghangatkan badan. Dikatakan seperti itu, tetapi Yohanes tidak minum hal itu. Kita lihat saudara bagaimana
Cara Tuhan untuk memakai seseorang saudara. Ada 2 poin yang kita lihat bersama-sama pada saat malam hari ini saudara. Yang mustahil mungkin bagi Zakaria saudara, dia akan memiliki seorang putra. Tetapi itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau Tuhan yang sudah berkata, kalau Tuhan sudah berkata saudara, kalau Tuhan yang sudah membuka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah berjanji saudara, tidak ada satupun yang bisa, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia boleh ingkar janji, tetapi dalam hal ini Tuhan sampaikan melalui malaikat Tuhan bahwa Zakaria dan Elizabeth akan memiliki seorang anak. Maka Tuhan tepati janji itu saudara. Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya. Karena Tuhan yang sudah berfirman. Dan yang kedua saudara, bagaimana seorang anak yang lahir ini adalah anak yang diurapi. Yohanes Pembaptis yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan saudara. Betapa pentingnya kita di saat kita berkata-kata, di saat kita melayani juga saudara, perlunya pimpinan Roh Kudus. Saya saudara tadi mendengarkan doa saudari Deborah. Kami adalah najis bibir. Najis bibir saudara. Biasanya orang yang berdoa itu bukan asal di karang-karang. Yang berdoa itu saudara, saat kita berdoa ada kita dipimpin. Dan itu tidak di karang-karang saudara. Kan mungkin atau saudari Deborah tahu mungkin atau contohnya genre najis bibir. Tidak saudara. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan singkapkan melalui siapa aja bisa saudara. Kami adalah najis bibir. Ya, saya simak tadi, saya dengar doa itu saudara. Saya dengar doa itu yang harus kita perbaiki. Saya juga seperti itu, saudara juga seperti itu saudara. Perlunya saudara, dikatakan saudara hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga perkataan kita juga saudara menjadi perkataan yang memberkati orang lain. Dan juga saudara penyampaian firman Tuhan di saat kita memimpin seperti saudara Isma pimpin saudara adalah pimpinan roh, bukan karena kekuatan sendiri. Tetapi roh yang akan memimpin. Ada bedanya saudara saat kita dipimpin oleh roh dengan kekuatan kita sendiri itu sangat berbeda. Saat kita memimpin pujian, kita menyampaikan firman Tuhan juga saudara, itu berbeda saudara. Yang dipimpin roh dengan yang dipimpin daging itu sangat berbeda hasilnya. Saudara, sangat berbeda hasilnya. Kalau kita dipimpin roh saudara, kita turun dari mimbar saat kita memimpin pujian saudara, maka ada damai sejahtera di hati kita. Kenapa? Ada damai sejahtera di hati kita. Roh yang memimpin kita, Roh Kudus yang memimpin kita saudara, dan kita percaya umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kita pimpin, mereka juga akan mengalami namanya saudara sukacita di saat memuji dan memuliakan Tuhan. Kadang seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu saudara sederhana. Tetapi ada yang bisa menangis dengar firman Tuhan itu karena apa saudara? Ya. Kalau kadang orang hamba Tuhan katakan seperti ini, jangan melihat siapa yang berdiri, ya pasti dilihatlah siapa yang berdiri di depan. Tetapi kita lihat bagaimana Roh Allah memimpin seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat datang dari rumah saudara, kita nggak tahu, satu pun tidak tahu mereka membawa beban, masalah mereka, persoalan-persoalan hidup mereka saudara, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi di saat datang ke rumah Tuhan, mereka datang dan pulang tidak sama. Datang ke rumah Tuhan membawa beban mereka, tetapi pulang ada kemenangan saudara. Karena apa? Saat kita memuji Tuhan, saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Pentingnya Roh Kudus itu saudara. Saya berikan kesaksian sedikit saudara. Waktu ada retret berapa tahun lalu yang dilayani Ibu Gembala Natalis. Ada seorang anak Tuhan, itu di malam yang pertama, itu memang lawatan Tuhan luar biasa. Tetapi ada seorang anak Tuhan ini dia merasa dia dilewatin saudara. Dia merasa dia dilewatin seperti itu. Dia tidak merasakan sesuatu pada malam itu.
Semuanya mengalami namanya itu lawatan Tuhan. Tetapi dia merasa saudara kayak dia dilewati. Dan pada pagi harinya dia datang kepada Ibu Pendeta Natalis. Dia bicara. Ternyata ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ada sesuatu akar pahit di dalam dirinya. Ada sesuatu kebencian di dalam dirinya. Ya, ada sesuatu saudara yang mengganjal di dalam dirinya saudara. Itu yang membuat dia merasa dilewati dan tidak mengalami namanya lawatan Tuhan. Saat malam ini juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, perlunya kita saudara melepaskan pengampunan, perlunya kita saudara mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, perlunya kita saudara menaruh kasih kepada orang yang sudah membenci kita saudara. Apalagi di saat-saat ini saudara 10 malam, jangan sampai sia-sia. Saudara, ini yang kita nantikan karena Roh Kudus itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Roh Kudus itu sangat kita perlukan saudara. Di sini dikatakan saudara, Yohanes itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Karena dikatakan saudara Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang hidup benar di mata Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan hidup mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan mereka melahirkan punya anak saudara yang dipakai Tuhan, yang dipimpin Tuhan. Yang dipakai setiap menyampaikan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Saya juga percaya saudara, setiap kita yang hadir pada malam hari ini kita memiliki kerinduan saudara, biar perkataan-perkataan kita juga perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Saat kita berbicara dengan orang lain juga perkataan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita melayani di mimbar juga saudara, kita dipimpin dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya saudara kita memiliki Roh Kudus itu. Dengan itu kita harus menjaga sikap hati kita. Kita menjaga sikap hati kita saudara. Kita menjaga pikiran kita. Pikiran dan hati ini kadang-kadang saat kita berdoa, Tuhan saya butuh Tuhan, tapi pikiran kita nggak bisa sejalan. Tetapi mulai malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ada beberapa malam kita akan menantikan pencurahan. Jangan saudara lewatkan hal ini. Jangan kita lewatkan saudara. Ada kekuatan baru saudara saat kita datang menantikan yang namanya Roh Kudus itu. Di mana umat-umat Tuhan akan dilawat. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan saudara. Hari pertama mereka yang murid-murid yang ada di Kisah Rasul dikatakan hari pertama mereka tidak mengalami. Tetapi hari-hari selanjutnya mereka mengalami namanya curahan Roh Kudus itu. Ada mereka yang berbahasa lidah. Ada dikatakan seperti api saudara yang satu dengan yang lain tidak mengerti bahasa mereka. Dan bahasa roh dan Roh Kudus itu memang tidak diajarkan. Tetapi turun dari roh itu sendiri. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita boleh merasakan akan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Saya percaya kalau Tuhan sudah tolong malam hari ini. Hari-hari yang selanjutnya juga Tuhan akan tolong kita saudara. Tetap kita jaga hati kita, tetap kita jaga hidup kita saudara, kita jaga pikiran kita. Dan biar Roh Allah yang menguasai hati dan pikiran kita masing-masing. Dan saya percaya kedatangan kita selama 10 malam berturut-turut tidak akan sia-sia. Tetapi kita akan mengalami namanya jemahan Roh Kudus. Karena itu yang kita nantikan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini renungan yang sangat singkat. Tetapi kita boleh belajar bagaimana pentingnya saudara firman Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Esok hari tetap ada ibadah di tempat ini, hari Sabtu yang akan dimulai jam 6 sore. Seperti tadi jam 6 sore sampai hari Minggu kita akan mulai 2:10 malam jam 6 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat memerlukan Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat berjalan dan kami tidak dapat Tuhan melewati hari-hari ini tanpa Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengambil satu pelajaran Tuhan dari hidup Yohanes Pembaptis Tuhan. Engkau mengurapi hidupnya, sehingga dimanapun dia berada menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
menjadi perkataan-perkataan yang diurapi oleh Engkau Tuhan, yang membawa orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan kembali kepada jalan kebenaran, yang sudah jatuh di dalam dosa, tetapi mereka insaf kembali karena pelayanan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan Tuhan, mungkin kami ada kesalahan, ada kelalaian Tuhan, bahkan Tuhan ada kekurangan-kekurangan yang selama ini kami lakukan Tuhan, melalui sikap hidup kami, perkataan kami, bahkan Tuhan Yesus setiap tingkah laku kami Tuhan. Tetapi malam hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, Kau yang melihat kerinduan hati mereka Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Tetapi Tuhan akan melawat anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Saat kami menantikan Roh-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Maka Engkau akan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Lindungi anak-anak-Mu yang akan kembali, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan Tuhan. Biar ada dalam penyertaan Tuhan. Ada dalam pimpinan Engkau Tuhan, bahkan di sepanjang malam hari yang gelap ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kembalikan kami esok hari di tempat ini, dan kami kembali akan bersekutu menantikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri doa malam hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.